Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dalam riwayat yang lain, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Berarti generasi terbaik, manusia terbaik adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita pun bisa menjadi generasi terbaik, tapi harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Coba kita melihat, apa sih kok bisa Rasul bilang khairun nas, khairul kurun, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, kok generasi Rasul? Para sahabat, bagaimana sih para sahabat itu amal-amalnya? Oh, luar biasa. Coba kita lihat sedikit saja berkaitan dengan haul daripada almarhumah Hajjah Munangsi ini. Kita bawakan cerita sahabat yang bakti sama orang tuanya, khususnya kepada ibunya, yang luar biasa. Semua amal ibadah sahabat itu hebat. Coba kita lihat sisi dari bakti mereka. Ada 3 sahabat yang punya gelar orang yang paling berbakti dengan orang tuanya dari golongan sahabat. Abdullah ibn Rawahah, Utsman ibn Affan, Harithah ibn Nu'man. Ini 3 sahabat orang yang paling berbakti, kata para ulama ahli sejarah, terhadap orang tuanya. Walaupun semua sahabat itu bakti, tapi ini yang saya ambil cerita satu saja, singkat juga ceritanya, yaitu Harithah bin Nu'man. Karena ini sahabat jarang didengar. Kalau Sayyidina Utsman sering, Abdullah bin Rawaha juga sering. Apalagi kalau kita cerita nanti tentang perang Mu'tah, kita akan ketemu tentang sahabat-sahabat ini. Yang paling penting saya ingin ceritakan sedikit, yaitu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man ini asli orang Madinah. Dia masuk Islam dari dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Jadi sebelum Rasul dakwah ke Madinah, beliau ngutus seluruh dai. Siapa dai pertama Rasul adalah siapa? Mus'ab bin Umair, dai pertama yang dikirim oleh Rasulullah ke kota Madinah. Dakwalah Mus'ab bin Umair, dan ternyata banyak yang masuk Islam. Salah satunya adalah Harithah bin Nu'man, masuk Islam lewat tangan siapa? Mus'ab bin Umair. Rindunya luar biasa sama Nabi. Harithah bin Nu'man sangat rindu, sangat kangen kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah dengar cerita tentang Rasulullah dari Mus'ab bin Umair, tapi dia belum tahu, belum ketemu dengan Rasulullah, kan Rasulullah masih di kota Mekah, belum hijrah. Enggak berapa lama, hampir setahun kemudian hijrah Nabi Muhammad. Oh, girang banget Harithah bin Nu'man menyambut Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara siapa sih yang menyambut Nabi waktu masuk di Thaniyatul Wada, dia termasuk yang menyambutnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil, itu yang nyambut tuh, yang baca itu termasuk adalah Harithah bin Nu'man. Oh, gembiraannya dia, kangennya sudah keluar ketika melihat Rasulullah. Belum ngelihat udah cinta, belum ngelihat baru dengar sejarah-sejarah dari Mus'ab bin Umair, Rasulullah akhlaknya begini, sudah jatuh cinta dengan Rasul. Pas ketemu tambah lagi, karena orang Yahudi aja kalau ngeliat mukanya Nabi bisa jatuh cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang tadinya nggak demen sama Rasul, banyak orang Yahudi itu enak sama Nabi karena dengar cerita dari guru-gurunya, Nabi ini Nabi Muhammad pendusta, kadzab dan sebagainya. Jadi mereka nggak demen. Tapi pas melihat muka Rasul waktu datang ke Madinah, langsung lamma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam araftu annahu laisa biwajhin kadzab. Ini aku telah melihat, setelah aku melihat mukanya Rasul, aku tahu dia ini bukan orang pendusta. Beritanya pembohong. Memang makanya untuk pemberitaan Yahudi begitu tuh. Makanya kita nih kalau baca berita dari orang-orang apa? Non muslim sekarang media, oh tentang Nabi jelek aja. Makanya kalau ada berita yang jelek-jelekin Nabi, pasti bukan dari apa? Islam. Entah dari Yahudi, Nasrani, atau munafik juga ada ini. Munafik juga ada modelnya. Nah intinya begitu datang Rasulullah luar biasa. Akhirnya Rasulullah singkat cerita nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Belum punya rumah Rasul, dia nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini Harithah bin Nu'man saking cintanya dia pindah rumah. Dia orang kaya, ini orang Ansar, orang Madinah kaya.
Dia beli tanah dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bikin rumah, dia dekat situ. Kenapa? Biar aku dekat dengan Nabi Muhammad. Bangun rumah biar dekat sama Rasul. Nggak lama ternyata di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Intinya Rasulullah bangun rumah di dekat Masjid Nabawi. Setelah jadi dia pindah Rasulullah. Setelah Rasulullah pindah dekat masjid, maka Harithah bin Nu'man beli tanah lagi, bangun rumah lagi dekat rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mau jauh dari Rasulullah, baik badanku ataupun rumahku nggak mau jauh dari Nabi Muhammad. Oh, jarang yang kayak begini. Ini khairul qurun, khairun nas. Akhirnya dia tinggal dekat rumah Rasul SAW. Di tahun kedua Fatimah radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Rumahnya agak jauh karena daerah sekitar Masjid Nabawi wilayah elit itu. Kalau orang bilang sekarang segi apa? Segitiga emas. Elit itu, wilayah elit. Iya, Senen, Tamrin itu model begitu tuh. Mahal itu. Fatimah, Ali nggak punya apa-apa, miskin. Tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi. Rasul kalau habis sholat suka datang ke rumah Fatimah, suka ngetok pintunya, as-salah ya ahlul bait, as-salah. Harithah ngelihat kok Rasul mundar-mandir jauh. Oh, ternyata Rasul pengen dekat dengan Fatimah. Langsung dipanggil Fatimah dan Ali. Wahai Ali bin Abi Thalib, ini rumah aku berikan untukmu. Aku berikan untukmu wahai Fatimah dan Ali, biar engkau bisa dekat dengan Rasul, karena Rasul suka dekat dengan kamu. Walaupun aku suka, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang membuat Nabi Muhammad SAW suka. Disedekahin rumahnya sama Sayyidina Ali dan Fatimah. Sedekah rumah, kagak ada yang tahu sekarang. Sedekah ayam, seluruh dunia tahu. Sudah nyumbang di majelis ayam, trek dibikin status. Alhamdulillah, pakai dia apa? Foto dulu. Wah, sudah semua rumah dikasih. Di daerah elit itu dikasih. Terus dia pindah 2 rumah setelah Fatimah, karena ada tanah kosong situ, dia beli lagi, dia bikin satu. Enggak lama, ada yang mengatakan di tahun ke-7, ada yang mengatakan di tahun sebelumnya, yaitu Rasulullah nikah dengan Sofiyah binti Huyai. Dia nikah. Setelah nikah, rumahnya nggak dapat jauh, rumah Sofiyah. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah jauh nyamperin, ngeliatin. Akhirnya Harithah bilang, ya Allah, Rasulullah pasti lebih suka kalau rumah istrinya dekat siapa? Dengan beliau. Dipanggil, ya Rasulullah, didatengin Rasulullah, ya Rasulullah, itu rumahku, aku sedekahkan untuk Anda biar Sofiyah bisa tinggal di situ. Pindah lagi dia, dikasih lagi itu rumah untuk istrinya Nabi Muhammad SAW. Oh, ini orang cinta, betul-betul cinta sama Rasul. Bukan cuma sholawat, tapi hartanya dikeluarin untuk apa? Nyenengin Nabi Muhammad SAW. Nabi senangnya istrinya dekat, dibeliin tuh rumah, ditinggalin, dia tinggal situ, dia pindah lagi. Akhirnya jauh dia dari apa? Dari wilayah sekitar Masjid Nabawi, agak menjauh. Kenapa? Karena rumah-rumah yang dekat dengan Nabi semua dikasih kepada keluarga Rasulullah SAW. Itu tanda cinta. Jadi jangan ada yang teriak cinta Nabi, tapi sama ahlul baitnya pegel. Sama ahlul baitnya kagak, berarti nggak benar. Inilah Harithah nyontoin cinta sama Nabi, dia kasih kepada Fatimah, kepada Ali bin Abi Thalib. Cinta sama Nabi, cinta kepada istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Ini ada yang cerita teriak-teriak cinta sama Nabi, pegel sama istri-istrinya Nabi. Ada nggak yang begitu? Ada yang model begitu, jangan diikutin tuh. Ada yang cinta sama Nabi tapi kagak suka sama istrinya Nabi. Ini namanya apa? Syiah nih, Rafidhah nih. Tinggalin. Ada yang model kedua, cinta sama Nabi, cinta sama istri Nabi tapi pegel sama ahlul bait. Nah, model begini nasibi namanya nih. Tinggalin juga nih. Yang satu nasibi, yang satu Rafidhi. Tinggalin, kita adalah ahli sunnah wal cintai Rasulullah, cintai ahlul bait, cintai semua istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mereka dikasih gelar Ummul Mukminin. Kenapa? Karena mereka kepada kita seperti seorang ibu. Apabila ada yang benci kepada istri Nabi, berarti seperti dia benci kepada ibunya sendiri. Ridallah fi ridha al-walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Harithah sedekahnya luar biasa. Tapi yang menarik, ini kita singkat, yang menarik cerita Aisyah dalam Sahih Bukhari. Diceritakan dalam Sahih Bukhari, qalat, Aisyah bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekali waktu cerita sama Aisyah,
nimtu fi lailatin, wahai Aisyah, semalam saya mimpi di sewaktu malam, waktu saya malam tidur saya mimpi, ra'aituni fil jannah, aku diperlihatkan masuk ke dalam surga. Rasul masuk surga, makanya kata ulama, Rasul itu masuk ke surga bukan cuma sekali waktu Isra Mi'raj, tapi berkali-kali. Salah satunya mimpinya Rasul itu hak. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi nabi kalau mimpi di surga benar-benar ke surga. Mimpi para nabi itu wahyu. Makanya Nabi Ibrahim mimpi anaknya disembelih, dia sembelih itu anak. Ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Apa kata anaknya? Ya bunayya if'al, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dipotong mimpi nabi, tapi kalau mimpi itu jangan dipraktekin. Mimpi kita ini mimpi apa? Saat semalam anak mimpi katanya nggak boleh taklimnya hari, jangan diikutin, syaitan mimpinya. Ini para nabi wahyu. Singkat cerita, aku semalam mimpi surga kata Rasul. Terus fasami'tu sauta qari'in yaqra'ul qur'ana. Terus aku di surga, aku dengar suara ada orang yang lagi baca Quran di surga, lagi dengar, lagi jalan Rasul di surga. Fasami'tu sauta qari', aku dengar ada suara yang sedang membaca apa? Al-Quran. Fakultu, aku nanya, man hadza? Nanya sama malaikat, ini siapa ini, suara siapa ini? Qalu, mereka mengatakan apa? Harithah bin Nu'man. Oh, Harithah bin Nu'man, suaranya udah apa? Di surga lagi baca Quran. Fakal, maka Rasulullah SAW mengatakan, kadzalikal bir, kana abarrun nas bi ummi. Allah, itulah anak yang berbakti, itulah orang yang berbakti, itulah orang yang berbakti. Dia adalah manusia yang paling berbakti kepada ibunya. Allah, jadi orang yang bakti sama ibunya, suaranya udah ada di di surga, ditunggu di surga, dirindukan oleh surganya Allah. Kita masih di Palmerah, kita masih di Kemandoran, Manggisan, masih di sini, tapi suaranya udah di sono. Suaranya malaikat nungguin, ini orang suaranya ada di sini. Kenapa? Albir, karena bakti sama orang tua. Subhanallah, luar biasa. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti. Amin. Amin ya Rabbal. Kadzalikal bir, kata Rasulullah SAW. Begitulah akibat. Itulah akibat dari orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Suaranya sudah dirindukan oleh surganya Allah. Ditunggu. Ini kan aneh. Orang masih hidup, masih ada. Nanti ini dia meninggalnya lama. Setelah Rasulullah meninggal dia masih ada, tapi suaranya sudah didengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Oleh karena itu saya garis bawahi, ini adalah sahabat yang termasuk berbakti dengan orang tua, yang punya lebih daripada sahabat-sahabat lain. Apa sih baktinya? Ada beberapa yang diceritakan oleh para ulama. Yang pertama, dia ini saat orang tuanya sudah usia lanjut, dia yang memandikannya, dia yang memakaikan bajunya, bahkan dia yang menyisiri orang tuanya. Ibunya disisirin, dimandiin, disisirin. Subhanallah, dia mampu, dia orang kaya nih. Dia dia mampu kalau disuruh orang pembantu 5 ngurusin apa? Ngurusin rambutnya doang bisa, ngurusin makanan doang bisa, ngurusin pakaian 5-6 orang bisa disewa. Dia kaya raya, tapi dia nggak mau. Seperti ibuku dulu ngasuh aku di waktu kecil, maka aku akan asuh dia seperti waktu dia ngasih sayangi aku di waktu kecil. Aku tidak mau bayar orang sekalipun, walaupun aku bisa membayarnya. Jadi dia yang mandiin, dia yang ngisirin. Subhanallah, ini luar biasa. Kalau ada orang-orang tua kita panjang umur sampai tua, kita bisa melakukan itu, wallahi kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang tua kita semua yang masih ada diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk menjaga mereka semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, dia ini setiap makan ibunya dia nyuapin. Ustaz, banyak di sini yang nyuapin ibunya, iya. Tapi bedanya dia habis nyuapin, dia selesai ibunya makan, tangannya nggak dicuci kecuali diisep dulu. Bekas air ludah ibunya itu dia apa? Yul'ik, karena memang sunnah kan kalau kita habis makan apa? Tapi ini bekas ibunya diisep dulu, baru dicuci tangan dia. Dia nggak mau bekas lidah air ludah ibunya hilang, tapi diambil keberkahannya. Allah, salaman kagak berani.
sama ibunya jangan salaman. Salamannya begini, ada yang begini salaman. Corona bu, jangan corona aja, nunggu corona beres salamannya begini sama ibunya. Ini isep, habis suapin belum cuci tangan isep dulu, baru cuci tangan. Kenapa? Cari berkah dari apa? Bekas ibunya. Allah, pantas abarun nas bi ummi. Ini orang yang luar biasa kata Rasul, baktinya dengan ibunya setiap makan. Dan dia melakukan itu bukan geli, tapi berharap berapa kali. Kalau perlu setiap makan walaupun kecil dia pengen suapin, karena dia pengen mendapatkan apa? Bekas air liur ibunya. Allah. Ada di Manggisan ini? Belum ada. Insya Allah nih calon-calon bakti semua orang tuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, saya tidak ceritakan semuanya karena corona, jadi waktunya pendek saatnya. Yang terakhir, dia kalau duduk di depan ibunya seperti duduknya seorang budak di depan tuannya. Dia duduk nggak berani melihat muka ibunya, dia nunduk seperti seorang budak di depan tuannya. Mungkin budak belum ada, belum pernah kita lihat. Nunduknya luar biasa, bukan seperti pembantu sekarang begini. Ya Tuhan, ada apa ini? Budak ini kayak dia apa? Kadang-kadang kita nyuruh takut, galak dia membuat. Ini subhanallah, ini menunduk seperti seorang budak di depan tuannya. Terus yang unik, setiap ibu ngomong, ibunya ngomong, iya, nah, iya, nggak pernah dia ngomong lah. Dia tidak pernah ngomong tidak. Iya. Terus kalau apapun yang dimauin ibu pasti dilakukan. Tidak pernah dia ngomong tidak di depan ibunya. Iya, iya bu. Tapi yang unik, denger nggak denger dia nggak berani ngomong iya. Habis selesai ibunya ngomong selesai, suka deketin dia sama orang. Jadi dia naruh pembantu khusus di dekat ibunya untuk jadi memperpanjang lisannya. Jadi setelah selesai ngomong ibunya deketin. Tadi ibu ngomong apaan? Kenapa? Karena dia kagak mau nengok dan nggak mau apa? Nanya. Apa tadi ibu ngomong? Oh tadi ibu mau begini-begini, langsung dikerjain. Setiap begini, nggak pernah dia nyuruh ngomong, bu apa tadi ngomong, nggak pernah. Waktu ditanya kenapa wahai Harithah bin Nu'man, kenapa kalau nggak ngerti atau kurang dengar nanya sama ibumu? Wallahi saya tidak akan pernah nyuruh ibu saya walaupun hanya mengulang kalimatnya. Seumur hidupku aku tidak pernah nyuruh ibu saya walaupun hanya mengulang, bu maaf saya kurang dengar, itu mengulang kalimat. Wallahi aku tidak akan pernah nyuruh ibuku, apalagi hanya sekedar mengulang kalimat. Aku tidak mau menyuruh ibuku, aku khawatir mengulang kalimat itu bikin capek ibuku. Allah, ngomong doang, bu maaf bu apa itu, aku tidak mau. Itu adalah menyuruh orang tua. Inilah baktinya siapa? Harithah bin Nu'man. Ini kemanggisan, bu bikin kopi. Allah, bikin kahwa disuruh bikin sendiri. Dia nyuruh, bu minta sendal, bu. Gimana ceritanya itu? Kalau mau menjadi seperti sahabat Rasulullah SAW dari orang tua, usahain jangan pernah nyuruh ibu kita, jangan pernah sedikit pun. Kalau Harithah bin Nu'man hatta omongannya nggak mau, makanya dibilang saya nggak dengar nggak apa-apa, karena saya tidak akan pernah nanya ibu, saya nggak dengar. Itu berarti saya nyuruh ngulang omongan ibuku. Aku khawatir ibuku mengalami kesulitan karena ngulang kalimatnya. Aku takut jadi anak yang durhaka karena nyuruh ibuku. Itulah Harithah ibn Nu'man. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah jadikan orang tua kita jalan paling mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal tentunya tidak akan terputus terus untuk bisa berbakti dengan cara beristighfar, sholatu alaihima, inqadhu ahdihima, wa tasilur rahim allati la tusallu illa bihima, wa ikramu sadiqihima. Insyaallah bisa kita laksanakan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.